Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan basis data saya yang bernama Wall Decoration Store. Pertama-tama, kita pastikan dulu bahwa XMPP yang terpasang di laptop kita sudah aktif. Nah, di sini tanda XMPP sudah aktif yaitu dengan tulisan adanya stop, maka XMPP sudah aktif. Selanjutnya kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki database, maka kita bisa membuat dengan mengeklik new. Tapi karena di sini saya sudah memiliki database yang bernama walldecoration_store dengan 16 tabel. Yang pertama tabel barang, tabel customer, faktur, jasa kirim, jenis barang, kategori barang, kirim, pembayaran, pengiriman, satuan barang, status bayar, status proses, transaksi, tujuan kirim, ukuran, dan user. Nah, selanjutnya kita ke implementasi dari database ini. Implementasi dari database Wall Decoration ini, implementasi ini dari ERD yang telah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat relasi-relasi antar tabel. Nah, di sini ada primary key dan foreign key. Kalau primary key di customer itu username, kalau primary key di pembayaran ID bayar, status bayar, primary key-nya ID start bayar, status proses, primary key-nya ID start proses. Nah, di faktur ini terdapat foreign key. Foreign key-nya yaitu username, ID pengiriman, ID bayar, ID start proses. Nah, selanjutnya untuk pembuatan website terlebih dahulu kita harus menghubungkan antara database MySQL dengan website. Kita harus membuat file koneksi PHP, yaitu file koneksi ini. Selanjutnya, kita juga membuat file-file PHP yang kita butuhkan untuk website kita nanti. Di sini ada untuk website pembeli dan juga website admin, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan ke website utama. Nah, di sini website saya terdapat ada 2 halaman, yaitu ada halaman website pembeli, yaitu kita klik shop, maka dia akan ke website pembeli. Nah, selanjutnya kita juga bisa ke website admin dengan klik admin. Di sini kita harus login terlebih dahulu kalau misalnya kita mau ke website admin. Di sini kita mau ke website pembeli terlebih dahulu. Kita klik shop. Nah, di website pembeli ini kita bisa melihat produk yang dijual. Kita juga bisa mencari sesuai dengan jenis, kategori, dan ukuran. Kita mau cari misalkan dari jenisnya lukisan, kategori motif bunga, ukurannya besar. Kita search, maka daftar barangnya yang muncul hanya lukisan motif bunga dengan ukuran besar. Selanjutnya kita juga bisa mencari dengan manual. Misalkan kita mau cari Gucci, kita cari, maka ada tampilan Gucci. Nah, di sini ada Gucci motif bunganya ada 2. Kita bisa lihat di detail. Nah, kalau Gucci motif bunga ini untuk ukuran besar. Kalau motif bunga yang ini, kita lihat di detailnya, berarti ukurannya kecil. Nah, selanjutnya kita misalkan kita belanja. Kita misalkan mau belanja motif bunga ini. Kita akan masukkan keranjang. Nah, di sini di keranjang ada nama barang, harga barang, jumlah barang, dan juga kita bisa mengubah jumlah barang. Kita misalkan kita mau beli 4, kita ubah, maka jumlah barangnya menjadi 4. Subtotalnya 280.000. Misalkan kita mau lanjutkan belanja. Di sini kita mau beli piring motif besar. Barang telah masuk keranjang. Misalkan barang yang sudah kita beli, kita mau check out. Kita klik check out, karena kita belum login, ada notif Anda harus login terlebih dahulu, maka kita harus login. Kalau misalnya kita sudah memiliki akun, kita bisa login. Tapi karena di sini saya belum memiliki akun, maka saya akan daftar terlebih dahulu dengan username
Nila 12, password 123, dengan nama lengkap Nila Sari, alamat Jalan Mataram, kota Balikpapan kita misalkan, dengan nomor 088287781016. Kita daftar. Pendaftaran sukses, silakan login. Nah, kita lihat dulu di MySQL apakah data yang kita input tadi sudah terhubung di MySQL. Kita lihat data customer, kita lihat Nila 12 udah ada, berarti sudah terhubung. Kita langsung ke silakan login. Dengan username Nila 12, password 123, kita login. Login berhasil, oke. Ini langsung ke halaman checkout karena kita tadi mau checkout. Nah, di sini ada nama barang, ada harga satuannya, ada jumlah barangnya, dan ada subtotal. Total belanja kita tadi 345. Di sini ada nama pembeli, alamat pembeli, dan kota tujuan pembeli. Nah, di sini kita bisa memilih ongkos kirimnya. Di sini ada jasa kirim, ada juga lama atau durasi kirimnya, dan tujuannya dengan harga sesuai dengan jasa kirim dan lama durasinya. Misal kita mau pilih JNT dengan durasinya same day ke Balikpapan, kita pilih pembayaran BRI, alamat lengkapnya kita tulis. Kita check out. Pembelian sukses, maka kita akan ke riwayat. Nah, di riwayat ini terdapat tanggal pembeliannya hari ini tanggal 21, status pembayarannya belum dibayar, status prosesnya menunggu pembayaran, totalnya 470. Nah, di sini setelah kita check out dan riwayat belanja, kita juga mau melihat di PHP My Admin apakah data di faktur itu ada. Nah, di sini data faktur itu Nila. Apakah benar? Kita lihat di opsi faktur. Dengan ID faktur Nila 123859. 1859 sama, berarti sama. Selanjutnya kita juga lihat di transaksi. Apakah barang yang kita beli tadi sudah masuk di SQL. Dengan Nila GM11 PM4 dengan 1. Nah, sama, berarti database dan website kita sudah terhubung. Nah, selanjutnya di sini juga ada opsi pembayaran. Di opsi pembayaran ini kita bisa membayar atau konfirmasi pembayaran untuk kirim bukti pembayaran dengan total 470.000 ke Bank BRI. Misalkan kita input bukti pembayarannya. Ini. Selanjutnya kita kirim. Terima kasih sudah melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya di sini status pembayarannya berubah menjadi status sudah kirim pembayaran dan status prosesnya barang dikemas. Dengan total ini, dengan fakturnya kita bisa lihat fakturnya berubah. Di bawah sini, terima kasih telah melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya kita ke admin, kita lihat di faktur Nila. Kita cari username-nya Nila. Nah, di sini dengan ID fakturnya kita bisa lihat pembayarannya untuk konfirmasi. Nah, di sini ada bukti pembayaran. Misalkan bukti pembayarannya sesuai dengan jumlahnya dengan 470.000, kita bisa mengetik nomor resi. Selanjutnya kita bisa kirim. Status prosesnya dikirim. Prosesnya status diperbarui. Di sini bisa kita lihat kalau di sini status prosesnya berubah menjadi barang dikirim. Kita refresh juga di website pembeli. Status barangnya dikirim. Di sini sudah ada opsi konfirmasi. Konfirmasi ini untuk mengkonfirmasi bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.
Misalkan barangnya sudah diterima, kita akan konfirmasi penerimaan barang dengan status proses barang diterima. Kita proses. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penilaian. Nah, penilaian ini kita misalkan penilaiannya sangat bagus. Kita klik, misalnya ratingnya kita mau 5. Kita kirim. Terima kasih sudah memberi penilaian. Nah, di faktur di admin, penilaian itu akan terinput. Penilaian, di sini ada penilaian, kita bisa melihat penilaian. Dengan nama Nila, dengan ID faktur ini rating 5, ulasannya sangat bagus. Nah, selanjutnya, misalkan kita mau komplain, kita ubah dulu Nila tadi. Kita misalkan mau konfirmasi, tapi kita mau komplain, konfirmasi. Dengan pilih statusnya kita mau rektur barang, diproses. Nah, di sini ada komplain, kita bisa komplain, dan di sini disilakan hubungi dengan nomor ini untuk melakukan rektur barang. Misalkan kita beri komplain kita kirim. Terima kasih sudah melakukan penilaian. Nah, fakturnya akan berubah menjadi warna orange. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke admin. Di admin, ke utama, kita bisa ke admin dengan login. Login dengan username. Di sini ada pilihan admin, ada super admin. Bedanya admin dengan super admin hanyalah kalau di super admin bisa menghapus dan mengubah dan menambah admin. Kita ke admin dulu. Login Anda berhasil. Di admin ini ada dashboard. Dashboard ini ada laporan transaksi, penjualan, laporan stok, pencarian rating. Nah, kita langsung ke laporan transaksi. Laporan transaksi ini dari tanggal, misalnya dari November, tanggal 19 sampai hari ini, status kirimnya sudah kirim pembayaran, misalkan dikemas, kita lihat, kita bisa melihat di sini, kita bisa melakukan hapus, ubah, dan bisa melihat detail dan juga bisa melihat pembayaran. Kalau misalkan kita mau mengkonfirmasi pembayaran. Nah, seperti ini. Kalau kita mau mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, kita ada juga laporan penjualan. Laporan penjualan ini kita bisa misalkan mau mencari penjualan dari bulan November sampai hari ini. Kita proses. Nah, di sini ada hasil pencarian data berdasarkan periode tanggal ini, dengan nama barang ini, dengan harga ini, dan jumlah terjualnya. Total harga keseluruhannya ini. Kita juga bisa mencetak. Selanjutnya, kita ke laporan stok. Di laporan stok ini, kita bisa melihat stok-stok apa aja yang sudah habis. Misalkan kita bisa mencari stok habis. Nah, ini stok habis. Kita juga bisa mencari sesuai dengan nama barangnya, misalkan Gucci. Nih, kita bisa melihat. Selanjutnya, pencarian rating ini, kita bisa mencari rating sesuai dengan rating, misalnya ratingnya 5. Kita bisa cari ratingnya 5. Selanjutnya, faktur. Di faktur juga sama.
kita bisa mencari username. Sesuai dengan username, misalkan kita mau mencari Nila. Ini ada aksinya, ubah detail lihat pembayaran. Kita juga bisa mencari dengan berdasarkan status proses, nunggu pembayaran, belum kirim pembayaran, kita bisa mencari. Ini dengan atas nama Karina belum dibayar dan menunggu pembayaran. Selanjutnya, kita juga bisa melihat customer. Nah, customer ini didata semua tabel, data customer, barang, jenis barang, kategori, satuan, semuanya bisa melakukan pencarian, tambah, hapus, ubah. Nah, kita ke data customer. Misal kita cari Sabrina. Maka ini Sabrina. Selanjutnya kita bisa juga tambah. Misalkan Arnada. 12 dengan password 123 dengan nama customer Arnada Pepti, alamat Kota Palembang, misalkan nomor HP-nya ini, misalkan kita simpan, maka akan ada di PHP My Admin, akan ada nama Arnada. Kita lihat. Arnada 12123, Arnada ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah. Mana tadi Arnada. Kita juga bisa mengubah. Nah, di sini kita misalkan Arnadanya kita ganti Arnada 10 dengan password 1235 Arnada Vape nomor misalnya kita ubah, maka datanya akan terubah juga di sini akan terubah dan di PHP My Admin-nya juga berubah. Kita refresh. Arnada 10. Arnada. Kita refresh terlebih dahulu. Arnada 10. Maka data admin sudah terhubung ke data SQL atau PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat langsung ke super admin. Kita logout terlebih dahulu. Kita login. Di super admin ini hanya berbeda, tampilannya sama admin, tetapi hanya berbeda di data admin. Di super admin ini kita bisa melihat data-data admin dan juga bisa tambah admin dan hapus ubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.